Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam Dewan Dakwah TV Lampung. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas barakah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini insya Allah kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk. Mudah-mudahan puasa Ramadan pada tahun ini Allah berikan kita untuk lebih istiqomah di dalam melaksanakan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah berkenan diberikannya kita kesempatan untuk mencontoh melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk Allah berkenan memberikan kesempatan kita agar Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul akhir memberikan syafaat kepada kita semua. Untuk itu kita bermohon kepada Allah SWT sekali lagi untuk diberikan keistiqomahan. Sebagaimana Allah SWT memberikan suatu isyarat kepada kita bahwa orang-orang yang istiqomah itu akan selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله. Sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, sembahan kami Allah, yang kami cintai Allah, yang melindungi kami Allah, yang memberi rezeki kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka semua istiqamah dalam hal tersebut, tatanazzalu alaihim, sungguh kata Allah akan kami turunkan atas mereka al-malaikah, para malaikat yang banyak, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, yang para malaikat itu mengatakan, memesankan, memotivasi kepada kita semua, alla takhafu wa la tahzanu, jangan merasa takut dan jangan merasa sedih. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira bahwa malaikat itu memberikan motivasi wabsyiru bil jannah, dan memberikan kabar gembira tentang surga. Allati kuntum tu'adun, surga itu yang dijanjikan kepada kita semua. Kemudian dengan para malaikat itu Allah mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah awliya, itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti pelindung, bisa berarti penjaga, bisa berarti pengawal, bisa berarti penuntun. Dan kamilah pelindung-pelindung kamu semuanya fil hayatid dunya, pada kehidupan di dunia ini, wa fil akhirah, dan pada kehidupan di akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan Allah SWT memberikan ganjaran kepada kita atas apa-apa yang kita usahakan dan apa-apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para pemirsa Dewan Dakwah TV Lampung yang berbahagia, di dalam kehidupan di dunia ini, kita selaku manusia fitrahnya adalah meminta kehidupan yang baik berupa keamanan, kesejahteraan, keadilan, kenyamanan, dan segala hal yang membuat kita merasa enjoy, enak. Itulah permintaan kita. Tetapi di dalam kehidupan dunia tentunya tidaklah seperti itu. Allah SWT telah mentakdirkan kepada kita untuk mengalami berbagai macam cobaan. Cobaan kehidupan berupa kekurangan makan, kekurangnya keamanan, adanya penyakit, wabah, yang alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan bersyukur pada Allah SWT, Allah cabut musibah COVID yang sudah pas 2 tahun ini. Dan mudah-mudahan ya, kita merasakan nikmat dari Allah SWT, kita kembali melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan khusyuk, dengan ibadah tarawih berjamaah di masjid-masjidnya Allah SWT, dengan adanya kultum, memotivasi keimanan kita, memotivasi kebaikan-kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan itu semua, kita istiqomah di jalan Allah SWT. Para pemirsa Dewan Dakwah TV Lampung yang berbahagia, istiqomah tadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa komitmen terhadap apa yang telah diucapkan, apa yang telah diikrarkan bahwa Rabb kita Allah, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lebih pahami. Istiqomah itu kita tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita seperti iblis laknatullah. Ya, iblis itu tidak istiqomah. Kita tahu dari berbagai macam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa iblis ini pada awalnya adalah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk orang-orang yang rajin menuntut ilmu, cerdas, kreatif, luar biasa. Tetapi dia tidak istiqomah di dalam ketaatan karena adanya iri, dengki di dalam dirinya, maka dia menjadi tergelincir, tidak istiqomah dan mendapatkan kemarahan dari Allah SWT. Kita selaku manusia, sebagaimana juga Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Nah, kita ini manusia berpotensi untuk menjadi setan. Untuk itulah marilah kita istiqomah pada Allah SWT, taat kepada Allah berupa menjaga akidah, ya. Menjaga akidah ini kita yakini bahwa Rabb kita adalah Allah, pelindung kita ada Allah, Allah yang memberi kita rezeki. Maka kita sebelum kita berupaya berikhtiar untuk mencari penghidupan, kita minta dulu kepada Allah SWT. Dalam hal ini Islam telah mengajarkan sesuatu amal ibadah yang luar biasa indahnya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, sesungguhnya sedekah yang paling baik ya untuk diri kita ini adalah 2 rakaat sholat duha. Rasulullah SAW memesankan kepada kita, sungguh badan kita ini terdiri dari 360 jumlah tulang rusuk kita, maka kita cukup sedekah dengan kepada tulang rusuk kita ini yang 360 tadi dengan 2 rakaat sholat duha. Insya Allah dengan 2 rakaat sholat duha kita istiqomah menjaga kesehatan. Apalagi kita tambah menjadi 4 rakaat, misalnya 8 rakaat, 10 rakaat, maka Allah SWT akan jamin kita untuk mudah mencari rezeki. Mudah rezeki menghampiri kita, bukan kita justru yang susah payah untuk mencari rezeki gitu. Allah yang akan mengirim rezeki kepada kita kalau kita komit bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita yakin itu bukan usaha kita ini yang sehingga kita menjadi kaya, bukan, tetapi karena Allah SWT yang memampukan kita untuk berusaha, memberikan kesehatan kepada kita untuk berusaha, maka Allah mudahkan jalannya untuk kita menjadi makmur, menjadi kaya. Nah, itu jangan seperti seperti Qarun. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan berbagai macam usahanya sehingga Qarun mudah bisa mengumpulkan harta yang banyak, tetapi dia tidak istiqomah. Dia tergelincir
tidak menyadari bahwa asal usul kesehatannya, kecerdasannya itu adalah dari Allah, sehingga dia mudah mengumpulkan harta. Dia mengatakan, sungguh ini adalah kecerdasan saya di dalam memanage usaha, katanya. Maka Allah tenggelamkan karena dia tidak istiqomah, dia tidak meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Para pemirsa Dewan Dakwah TV Lampung yang berbahagia, pada kesempatan ini juga wujud istiqomah kita di dalam menghadapi pandemi ini yang alhamdulillah insya Allah akan segera berlalu. Taat kita kepada Allah di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa tetap melaksanakan sholat berjamaah, untuk tetap melaksanakan amal ibadah yang betul-betul menjadi kebutuhan kita. Sehingga kalau kita tanpa menyadari ini, maka terjadi perdebatan, timbul perdebatan di antara kita ini umat Islam. Ada yang mengatakan begini dan begitu, ada yang mengatakan udah sholat dijarang-jarangkan, ada yang mengatakan ayo sholat dirapatkan gitu. Nah ini kita tidak perlu banyak berdebat, kita ikut saja apa fatwa MUI yang telah menjadi guidance kita di Indonesia ini, Majelis Ulama Indonesia, untuk kita ikuti, kita sesuaikan dengan kondisi keadaan kita, masyarakat kita, apakah di masyarakat kita itu ada pandemi atau tidak. Kalau tidak ya soft kita rapatkan. Kalau memang daerah rawan ya kita ikuti panduannya. Inilah kita yakin istiqomah bahwa Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, Allah yang menjamin hidup dan mati kita gitu. Kita tidak usah takut kepada corona, tetapi takutlah ketika kita mati asbab corona karena kita tidak beriman kepada Allah SWT atau melalaikan ajaran-ajaran Allah SWT, melalaikan Islam. Ini yang kita takuti gitu. Nggak apa-apa kalau kita mati dimanapun, asbab apapun gitu ya, ketika kita mati di dalam keimanan, itu yang kita kehendaki gitu. Mau kita mati di dalam sakit, mau kita mati kecelakaan, mau kita mati di dalam kondisi tidur, no problem gitu. Karena kita istiqomah kepada Allah SWT, kita menjaga, kita meyakini bahwa Allah Rabbuna Allah itu adalah Tuhan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang melindungi kita, dan Allah yang menjaga kita. Saya kira di dalam bulan puasa tahun ini, insya Allah selain kita istiqomah dalam akidah kita, yakini Allah segala sesuatunya, kita juga mulai menata kehidupan kita, istiqomah juga dalam amalan-amalan ibadah kita. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, ya mereka semua mempunyai amalan-amalan khusus. Ada sahabat yang mempunyai amalan khusus, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai amalan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dan hadirin para pemirsa Dewan Dakwah TV yang berbahagia, inilah inisiatif Bilal ini disetujui oleh Rasulullah SAW. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Sungguhnya saya telah mendengar suara terompahmu di surga gitu. Ini juga peringatan bagi kita ya, jangan mudah mengklaim amalan-amalan yang tidak dikerjakan Rasul itu bid'ah. Jangan mudah mengklaim kita. Contohnya nyata, para sahabat begitu ya, seperti Bilal bin Rabah tadi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Beliau tidak diajarkan Rasul, tapi beliau inisiatif dan disetujui oleh Rasulullah SAW, sehingga amal ibadahnya telah khusus itu. Beliau mengamalkan sholat sunnah setelah wudhu itu. Kemudian ada juga para sahabat yang lain yang mengamalkan istiqomah dalam amalannya, yaitu istiqomah untuk memaafkan saudara-saudaranya sebelum dia beranjak tidur. Ngampuni saudara-saudaranya ketika dia bertemu kepada siapa saja pada hari ini, kemudian ya Allah, tolong ya Allah berikan kemakmuran, kemaafan kepada saudara-saudara yang kita disebut nama-namanya itu semuanya. Kemudian Allah berikan luar biasa, dijamin oleh Allah masuk surga karena hatinya lapang. Nah, istiqomah. Marilah kita semua setelah istiqomah dalam akidah Rabbuna Allah,
maka kita istiqomah dalam amalan kita. Banyak lapangan amal kita, amalan dakwah, amalan sodakoh, amalan sholat, amalan zikir, amalan sholat, semuanya banyak yang bisa kita lakukan sehingga kita diberikan kesempatan yang begitu lapang oleh Allah SWT untuk memilih amalan itu. Marilah kita punya satu amalan yang istiqomah. Banyak, ini luar biasa kalau kita bisa mencontoh ini. Mudah-mudahan bagi kita terbuka kesempatan untuk komitmen. Saya istiqomah, Rob saya Allah, maka saya istiqomah juga misalnya setiap hari saya harus membaca Al-Quran. Kita istiqomah dalam amalan kita. Kemudian kita istiqomah juga di dalam kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, untuk kita berdoa kepada Allah SWT agar nanti ketika kita wafat, Allah perkenankan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan istiqomah kita sampai akhir hayat. Saya tekankan istiqomah Rabbunallah, kemudian kita istiqomah dalam amalan-amalan Islam. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah berikan juga kemampuan kita untuk lebih istiqomah dalam perbaikan untuk umat ini. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.